Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tamara Sola Gracia Gailagoy dengan NIM 2024-93074 dari program studi PGSD kelas B semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh mohon izin Bapak dosen Rigno Lengam MPD. Tujuan dari video ini untuk menjelaskan setiap jawaban yang saya berikan di lembar jawaban saya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Menurut saya, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana proses belajar terjadi, apa saja yang mempengaruhi keberhasilan belajar, serta bagaimana menciptakan strategi pembelajaran yang efektif. Ilmu ini sangat penting bagi calon guru karena membantu kita memenuhi karakter siswa dan cara terbaik dalam mengajar. Ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi perkembangan siswa, yang dimana termasuk perbedaan kecerdasan, sikap, dan emosi. Kemudian proses dan motivasi belajar. Bagaimana siswa belajar dan apa yang membuat mereka termotivasi. Metode evaluasi belajar, misalnya kesulitan membaca, menghitung, atau memahami materi. Manfaatnya, dengan memahami psikologi pendidikan, kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, mencegah kesulitan belajar, serta menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Baik, untuk contohnya, saya mengambil contoh waktu itu untuk memenuhi tugas keterampilan berbahasa Indonesia. Kami diminta berkelompok untuk mengajar sekelompok anak SD, yang dari situ saya kedapatan seorang anak yang sulit dalam menyimak materi yang kami bagikan. Kemudian kita memberi suatu permainan menyimak. Setelah diberi cara yang sesuai, dia jadi lebih paham terhadap materi yang kami bagikan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Lanjut pertanyaan kedua. Piaget dan Vygotsky adalah dua tokoh besar dalam teori perkembangan kognitif. Keduanya punya pandangan berbeda soal bagaimana anak belajar. Jean Piaget menekankan bahwa anak belajar secara mandiri. Menurutnya, perkembangan kognitif anak terjadi melalui tahapan tertentu sesuai usia. Anak membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung. Vygotsky justru melihat bahwa belajar adalah proses sosial. Anak butuh interaksi dengan lingkungan, termasuk guru dan teman, yang mengenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu zona kemampuan yang bisa dicapai anak dengan bantuan orang lain. Implikasinya bagi guru, kita harus menyesuaikan materi dengan tahap perkembangan anak, seperti kata Piaget, dan juga aktif mendampingi siswa serta menciptakan pembelajaran kolaboratif seperti kata Vygotsky. Mungkin itu saja dari saya. Lanjut pertanyaan ketiga. Menurut Erik Erikson, siswa usia SD 6-11 tahun berada pada tahap industri versus inferioritas. Di fase ini, anak mulai ingin menunjukkan kemampuan, merasa bangga saat berhasil, dan mulai mencari pengakuan. Jika guru dan lingkungan memberi dukungan, anak akan tumbuh jadi percaya diri dan mandiri. Tapi sebaliknya, kalau sering dikritik atau diremehkan, anak bisa merasa tidak mampu dan merasa minder. Peran guru di sini sangat penting, yaitu yang pertama memberi tugas sesuai kemampuan, yang kedua menghargai usaha siswa, dan yang ketiga mendorong siswa untuk aktif dan bertanggung jawab dalam proses belajar. Mungkin itu saja dari saya. Lanjut pertanyaan keempat. Lawrence Kohlberg menjelaskan bahwa perkembangan moral manusia berjalan melalui 3 tingkat utama. Yang pertama, tingkat prakonvensional atau anak-anak. Penilaian benar dan salah masih berdasarkan imbalan atau hukuman. Yang kedua yaitu tingkat konvensional atau remaja. Anak mulai memahami aturan, norma sosial, dan ingin diterima oleh lingkungan. Dan terakhir yang ketiga yaitu tingkat pasca konvensional atau dewasa, yang dimana penilaian moral didasarkan pada prinsip universal seperti keadilan dan hati nurani. Jadi dari 3 tahap perkembangan menurut Kohlberg tersebut, menurut saya dalam suatu pembelajaran seorang guru harus memberi siswa masalah moral dan diajak diskusi agar siswa dapat belajar
mencari ukuran kebenaran berdasarkan hati dan akal mereka. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan terakhir. Kesulitan belajar adalah kondisi ketika siswa mengalami hambatan dalam memahami pelajaran. Ada dua contoh yang paling umum, yaitu yang pertama disklesia, yaitu kesulitan dalam membaca dan mengenali huruf atau kata. Yang kedua yaitu diskalkulia, yaitu kesulitan dalam berhitung atau memahami konsep matematika. Cara mengidentifikasinya yaitu yang pertama mengamati perilaku belajar siswa, yang kedua wawancara dengan guru, orang tua, dan siswa. Kemudian yang ketiga menggunakan asesmen atau tes khusus. Dampaknya kalau tidak segera ditangani, siswa bisa kehilangan kepercayaan diri, frustasi, bahkan menarik diri dari proses belajar. Solusinya, guru perlu menggunakan pendekatan yang tepat seperti belajar sambil bermain, menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan memberi pendampingan secara individual. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.